Ya, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas Mazmur pasal yang kedua, ya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ya, minggu lalu kita waktu belajar dari Mazmur pasal yang pertama, kita melihat Mazmur tersebut berbicara tentang moral manusia di hadapan Allah, bagaimana manusia hidup beribadah kepada Tuhan atau manusia hidup jauh daripada Tuhan. Bagaimana akibat daripada kedua macam kehidupan yang berbeda. Dan di dalam Mazmur ini kita melihat bersifat nubuatan dan juga memperkenalkan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, walaupun Daud sendiri dia belum tahu persis bagaimana dan siapa Yesus Kristus Sang Mesias, tetapi di dalam ilham yang diberikan oleh Roh Kudus kepadanya, dia menuliskan Mazmur ini yang pada umumnya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca Mazmur pasal 2 ini, boleh dikatakan seluruhnya bersifat nubuatan, ya. Khususnya ada beberapa ayat yang secara khusus menunjukkan bahwa itu hanya dapat diterapkan di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, kita tahu ini, jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan mari kita membaca terlebih dahulu ayat-ayatnya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, banyak penafsir mengatakan bahwa pasal pertama dan pasal kedua merupakan pembukaan di dalam susunan Mazmur, ya, seperti yang sudah kita bicarakan minggu lalu, bahwa Mazmur ini ditulis berjangka waktu yang sangat panjang. Mazmur pertama ditulis itu oleh Musa pada yaitu Mazmur pasal yang ke-90. Kemudian Mazmur yang terakhir ditulis pada waktu mereka berada di tempat pembuangan atau setelah pembuangan. Jadi jangka waktu panjang Mazmur ini dikumpulkan dan kemudian seperti dijilidkan menjadi satu buku nyanyian, ya. Kalau kita ada buku-buku nyanyian di gereja, nah ini juga seperti buku nyanyian yang mereka nyanyikan. Dan biasanya Mazmur pertama dan kedua dianggap sebagai pembukaan. Nah, di dalam pasal yang pertama minggu lalu kita membaca dikatakan dimulai dengan istilah berbahagialah, ya. Dan Mazmur yang terakhir pasal yang kedua ayat yang terakhir juga dimulai dengan istilah berbahagialah. Jadi dibuka dengan berbahagia, ditutup dengan berbahagia, dan di dalamnya bercerita tentang dua keadaan orang yang berbeda. Dan seperti yang kita katakan tadi, Mazmur ini ditulis oleh Daud tentang Tuhan Yesus,
karena ada beberapa ayat yang secara khusus berbicara tentang Tuhan Yesus. Misalnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunung batuku yang kudus," dan dikatakan, "Anakku engkau." Ya, jadi dia menyebut Tuhan Yesus sebagai anaknya. "Engkau telah kuperanakan pada hari ini." Nah, kata-kata yang demikian tidak dapat diterapkan pada diri Daud. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa segala ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Ya, itu Daud, dia walaupun menjadi raja, tetapi dia tidak menjadi raja sampai ke seluruh bumi. Dan juga di dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dikatakan, "Ciumlah kakinya dengan gemetar." Ya, ini hal-hal yang demikian itu tidak dapat diterapkan pada diri Daud, hanya dapat diterapkan pada diri Tuhan Yesus. Dan juga kenyataan bahwa Mazmur ini merupakan nubuat tentang Tuhan Yesus juga disebut oleh para rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-25. Di abad yang pertama ketika mereka mengalami penganiayaan, ya, mereka mengingat akan apa yang Tuhan nubuatkan tentang ayat-ayat Mazmur ini. Jadi di dalam Mazmur ini, di dalam pasal yang ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita melihat bahwa bangsa-bangsa mereka bersatu untuk menentang Allah, menentang kerajaan Mesias. Ya, kita waktu membahas Wahyu, kita juga sedikit menyinggung tentang Mazmur ini yang menunjukkan tentang kerajaan Kristus yang kekal di dalam akhir zaman. Kemudian di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima itu menunjukkan tentang bagaimana Allah membuat mereka bingung, membuat ancaman terhadap mereka. Ya, kemudian di dalam ayat yang keenam di situ menunjukkan tentang kerajaan Allah yang didirikan. Kemudian ayat yang ketujuh menunjukkan keteguhan kerajaan Allah, dan ayat yang ke-8 dan 9 menunjukkan tentang bagaimana kerajaan Allah itu diperluas. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-11, 10 sampai 12 itu suatu nasihat, suatu panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, ini adalah kira-kira isi daripada Mazmur ini. Jadi Mazmur ini sekali lagi sangat cocok untuk dinyanyikan di dalam pembukaan pada waktu umat Israel datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, sama seperti pada waktu kita di dalam kebaktian, kita juga kadang-kadang menyanyikan lagu-lagu tentang pembukaan, mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan. Ya, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Yaitu adalah suatu panggilan yang sangat khusus. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam Mazmur ini ada satu pergolakan yang sangat hebat di dalam hidup manusia. Manusia di bawah kuasa iblis, mereka ingin mencoba untuk melawan Tuhan. Ya, kita tahu iblis dikatakan sebagai penguasa angkasa yang sudah lama merebut kerajaan dunia ini. Ya, walaupun kuasa tertinggi tetap di dalam tangan Tuhan, akan tetapi kita melihat iblis, dia akan terus mencoba untuk mengganggu manusia, untuk menguasai manusia, untuk merebut manusia ke dalam tangannya. Sehingga kita melihat banyak manusia yang dipakai oleh iblis untuk melawan Tuhan. Dan Mazmur ini merupakan salah satu bagian yang sangat jelas. Ya, kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, suatu pertentangan yang sangat hebat-hebat antara orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk melawan Allah dan Sang Mesias serta kerajaannya yang suci itu. Ya, jadi kita melihat di sini kadang-kadang kita berpikir ya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyediakan keselamatan bagi manusia,
mendirikan kerajaan yang kekal, yang sempurna bagi manusia. Tentunya manusia sangat bersyukur dan menerimanya dengan sangat bersukacita. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, manusia, Alkitab dengan jelas mengatakan lebih suka pada kegelapan. Ya. Nah, itulah sebabnya hari ini kalau kita ingin menginjili seseorang, membawa seseorang kepada Tuhan, kita selalu menghadapi tantangan, penolakan daripada manusia, karena manusia lebih suka hidup di dalam kegelapan. Bagaimanapun kita jelaskan tentang baiknya surga, ya, mereka seolah-olah tidak ingin tahu, mereka hanya melihat indahnya atau senangnya mereka hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini. Dan di sini kita melihat penentang-penentang itu mencakup berbagai lapisan, ya, dari atasan, para raja, ya, para pemimpin, para pembesar, sampai kepada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, ya. Jadi semua orang, ya, jadi dari yang di istana sampai yang di pelosok-pelosok, mereka mempunyai satu penolakan, ya, satu hati yang ingin menentang Allah, ya. Jadi mereka begitu menentang Allah, ada banyak penafsir berpendapat bahwa mereka menentang Allah karena kalau kerajaan Allah semakin teguh, semakin kuat, maka akan mempengaruhi akan ketenangan mereka, kepentingan-kepentingan mereka itu pada akhirnya mungkin akan menjadi punah, ya, mendatangkan dampak yang negatif bagi mereka. Ya, itulah sebabnya mereka begitu menentang Allah. Ya, itu juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana keturunan ular yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu, ya, akan terus-menerus menjadi musuh daripada keturunan wanita itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita melihat betapa hebatnya, ya, pada hari ini gereja menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Kalau pada zaman dahulu orang-orang Yahudi ditentang oleh orang bangsa-bangsa kafir, ya, kita pada hari ini juga menghadapi tantangan daripada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran Tuhan, tidak mau diikat oleh Tuhan, tidak mau menerima kuasa daripada Tuhan. Jadi kita melihat di sini yang mereka lawan itu adalah Tuhan sendiri, ya, Tuhan sendiri. Jadi pada waktu hari ini kalau kita menghadapi tantangan, kita harus tahu bahwa mereka sebenarnya bukan melawan kita. Ya, kita sebagai gereja menghadapi banyak serangan daripada orang, banyak penghinaan daripada orang, ya, kadang-kadang kita difitnah oleh orang-orang. Sebenarnya dikatakan mereka sebenarnya bukan memusuhi kita, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ya. Mereka membenci kita karena mereka membenci baik Tuhan Yesus maupun Allah Bapa sendiri. Jadi dengan sangat jelas kita melihat di sini bahwa dunia dari sejak awal, ya, sudah selalu menentang Tuhan. Ya, dari Adam dan Hawa, ya, kita melihat Hawa mendengar ular berkata kalau dia bisa menjadi serupa dengan Allah, ya. Padahal kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, tetapi iblis mengatakan kamu akan menjadi serupa dengan Allah, ya. Nah, dalam hal-hal yang tentunya negatif, ya, ingin menyaingi Allah, ingin menjadi sama dengan Allah, bahkan ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Nah, itulah sifat manusia yang terkandung di dalam hatinya, yang selalu ingin menyamakan diri menjadi Allah, yang menyebabkan manusia tidak mau taat kepada Tuhan sehingga hidup di dalam menentang Tuhan. Nah, pertentangan yang kita lihat di sini adalah suatu pertentangan yang sangat keji dan sangat jahat, ya. Mereka dikatakan di sini rusuh, ya. Mereka mereka perkara yang sia-sia, ya. Mereka melakukan hal-hal yang
menyedihkan Tuhan, ya. Tetapi pada akhirnya menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kemarahan, ya, menimbulkan kehancuran di dalam hidup mereka. Kemudian kita juga melihat ini adalah suatu pertentangan yang dibuat-buat oleh manusia, ya. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk menghalangi, untuk melepaskan diri, dikatakan dengan istilah bermufakat, ya. Mereka sudah memikirkan, mereka sudah merencanakan, mereka sudah mempunyai satu rencana, ya, yang kelihatannya bukan dari satu orang saja. Kadang-kadang kita melihat raja-raja mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, tetapi di dalam menghadapi musuh yang sama, yaitu Allah, mereka bisa kelihatannya bersatu. Ya, itulah kelemahan manusia. Ya, kalau disuruh bersatu, susah bersatu, tetapi pada waktu menghadap Allah, mereka malah bersatu. Kita juga dapat melihat masyarakat kita pada hari ini, ya, orang-orang yang menentang agama Kristen, mereka seolah-olah menjadi satu kesatuan, ya, untuk menentang. Dan juga oposisi yang kita lihat di sini adalah oposisi yang sangat keras kepala, ya, yang sangat tegas, yang mereka ingin melakukan dengan kekerasan mereka. Jadi ini adalah satu hal yang kita lihat. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, kita melihat mereka ingin memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada Tuhan. Ya, mereka menganggap bahwa Tuhan dengan firman-Nya itu mengikat mereka. Tuhan dengan firman-Nya itu membatasi mereka. Mereka menyangka karena adanya firman Tuhan sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan. Ya. Nah, itu adalah konsep manusia. Hari ini kita di dalam menyampaikan Injil kepada orang-orang, kita juga berhadapan dengan masalah yang sama, ya. Banyak sekali orang, mereka menganggap bahwa mereka itu kalau sudah percaya kepada Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Dilarang ini, dilarang itu, sehingga mereka merasa seolah-olah mereka dibelenggu, ya, diikat. Padahal kita sebagai orang Kristen yang mengenal Injil secara benar, kita yang mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh yakin dan kita merasakan bahwa setelah percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan itu justru bukan untuk mengikat dan membelenggu kita, hukum-hukum Tuhan itu justru memberikan kepada kita kebebasan yang sejati, ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa justru melakukan firman Tuhan itu akan memberikan kita kebebasan yang sejati, ya. Sama seperti kita hidup di dalam dunia ini, kalau kita menjalankan hukum yang ditentukan oleh pemerintah, maka kita akan hidup bebas daripada gangguan, bebas daripada ketakutan, bebas daripada kebingungan. Tapi kalau kalau ada orang-orang yang melanggar hukum, justru mereka akan hidup di dalam kebingungan, hidup di dalam ketakutan. Ya, sebenarnya firman Tuhan bukan untuk mengikat kita, tetapi firman Tuhan itu untuk memberikan kebebasan kepada kita. Namun kita melihat di sini mereka menganggap itu adalah belenggu, ya, itu adalah tali bagi mereka, sehingga mereka sangat menentang Allah. Nah, dari sini kita melihat mengapa hari ini banyak orang menentang kekristenan, menentang penguasaan Allah di dalam hidup mereka, karena mereka mempunyai konsep yang salah, ya. Dan kita melihat hal ini terjadi pada zaman Tuhan Yesus, ya, di mana Pilatus, di mana Herodes, ya, mereka itu berusaha untuk menentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang mereka dipakai oleh iblis, ya. Dan bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus,
kita melihat adanya pertentangan-pertentangan yang demikian, ya. Bahkan pada hari ini kita yang hidup di Amerika, kita melihat betapa banyak orang-orang Amerika yang melawan gereja-gereja Tuhan, ya. Nah, seolah-olah mereka bersatu untuk mengejek gereja Tuhan, ya. Kita melihat Alkitab dan juga kekristenan diejek, diremehkan, dianiaya, diserang oleh mereka yang tidak percaya, ya, dan mereka yang menentang Tuhan, ya. Mereka ingin seolah-olah memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka. Jadi kita melihat dengan sangat jelas, ya, hukum yang Tuhan dirikan tentang bagaimana mendirikan suatu pemerintahan, mereka tentang karena mereka anggap itu adalah belenggu, ya. Hukum tentang kehidupan keluarga mereka tentang, ya, mereka lawan. Hukum tentang memelihara nyawa, ya, kita melihat aborsi yang dilakukan, ya, mereka seolah-olah menentang apa yang Tuhan tetapkan, ya. Tuhan ingin kita memelihara hidup, ya, tetapi mereka menentangnya, ya. Kita melihat sistem pernikahan, ya, mereka tentang, ya. Jadi seolah-olah mereka ingin menganggap bahwa kalau mereka menentang akan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, berarti mereka memutuskan belenggu-belenggu mereka. Mereka membuang tali-tali yang mengikat mereka. Ya, itu adalah cara berpikir yang salah, ya, pengertian yang salah. Dan itulah sebabnya kita melihat bahwa mereka berada di dalam begitu banyak penderitaan, ya, bukan mendapatkan kebebasan, tetapi justru mendapatkan banyak keluhan, banyak penderitaan, banyak macam penyakit yang muncul, ya, itu karena mereka menentang dan melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi kita hari ini sebenarnya hampir sama, ya. Ada penafsir mengatakan kita hidup benar-benar sama dengan orang-orang di zaman Nuh, ya. Jadi sebuah dunia yang penuh dengan pemberontakan, suatu dunia yang penuh dengan kerusuhan, ya. Mereka bukan melawan manusia satu dengan yang lain saja, tetapi mereka melawan Tuhan dan yang diurapinya. Itulah sifat manusia, sikap manusia yang sebenarnya sangat menyedihkan hati Tuhan, ya, yang sangat membuat Tuhan kecewa. Tetapi bagaimanakah respons Tuhan terhadap orang-orang yang hidup menentang Dia di dalam ayat yang keempat? Ya, Tuhan tidak goyah. Dan ayat yang keempat berkata, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ya. Mereka walaupun dikatakan menentang, ya, bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya, tetapi Tuhan menghadapi semuanya itu Dia tidak goyah sama sekali, bahkan dikatakan Tuhan yang bersemayam di surga. Ya. Kita melihat perlawanan antara surga dan neraka, ya. Bumi sebagai tempat peperangan bagi mereka. Itulah sebabnya kita sebagai manusia banyak menderita karena kita berada di antara peperangan iblis melawan Tuhan dan kita di tengah-tengahnya, manusia dipakai. Itulah sebabnya ada banyak penderitaan yang muncul, akan banyak hal-hal yang tidak kita inginkan kita alami karena adanya perlawanan antara iblis, ya, dengan Tuhan. Itulah yang terjadi pada hari ini. Ya, jadi kita melihat Tuhan kita pada waktu melihat iblis dan orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menentang Dia, dikatakan Tuhan tertawa. Nah, tertawa di sini bukan tertawa biasa, ya. Tertawa di sini sebenarnya adalah suatu tertawa yang kalimat kedua menjelaskan tertawa mengolok,
mengolok-olok mereka. Mengapa Tuhan tertawa mengolok-olok mereka? Ya, kalau kita bandingkan antara kita dengan semut misalnya, ya ada orang takut semut, ada orang takut apa namanya itu laba-laba, saudara sekalian ya. Padahal itu kecil ya, tapi banyak ya anak-anak takut kepada laba-laba ya. Nah, saudara sekalian, padahal itu kecil ya. Mereka kalau itu sama seperti laba-laba mau datang melawan kita ya. Sebenarnya kita bisa tertawa karena dipijit aja sudah mati. Nah, itulah keadaan manusia, keadaan raja-raja yang dikatakan di sini mereka bermufakat bersama-sama melawan Tuhan ya. Nah, ini juga kita melihat pada waktu manusia mendirikan Menara Babel, mereka juga bermufakat, mereka bersehati membangun satu menara yang mau sampai kepada Tuhan ya. Tetapi Tuhan berada di surga, dikatakan Tuhan tertawa ya. Istilah bersemayam di sini mempunyai pengertian bahwa Tuhan duduk dengan tenang, ya, duduk dengan diam. Dia hanya dengan diam saja memperhatikan mereka, lalu menertawakan mereka. Itu adalah sikap Tuhan di dalam menghadapi tantangan dunia manusia. Nah, ini saya rasa juga seharusnya merupakan satu sikap bagi kita. Ya, kita bukan berarti ingin menertawakan mereka, tetapi kita tidak perlu merasa bingung pada waktu kita diserang oleh dunia. Kita tidak perlu merasa takut, ya, kita tidak perlu merasa kecewa. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah pemenang, ya. Dan kita sebagai umat Tuhan dikatakan juga lebih daripada pemenang. Ya, kita akan diberikan kuasa, kita akan diberikan kekuatan, bagaimanapun perlakuan, bagaimanapun sikap manusia, baik terhadap Allah maupun terhadap gerejanya, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu takut. Ya. Tuhan kita aja tertawa mereka. Ya. Apalagi kita yang sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus mempunyai hati yang tenang seperti Tuhan. Dia tetap bersemayam di surga, dia tidak perlu melakukan suatu gerakan apa-apa, karena pada akhirnya Tuhan akan menang. Selain daripada sikap tertawa dan mengolok-olok mereka, di dalam ayat yang kelima mengatakan, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Jadi kita melihat di sini Tuhan ya berfirman, berkata kepada mereka dalam murkanya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kata-katanya. Ya. Dia hanya berfirman, maka semuanya ada. Tuhan sebenarnya juga bisa dengan berfirman, maka semuanya menjadi tidak ada. Karena dia itu begitu maha kuasa, ya, begitu maha pencipta, ya, dan juga dia juga mempunyai kuasa untuk melenyapkan segala sesuatu. Dia dapat meniup saja begitu, ya, semua yang melawan dia itu binasa. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali kepadanya. Jadi di sini kita melihat Tuhan berkata kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Kemarahan Tuhan juga mengandung anugerah Tuhan. Kemarahan Tuhan juga mengandung pengampunan yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang mau bertobat. Itu akan kita baca nanti di dalam ayat-ayat yang terakhir, ya. Tuhan sebenarnya masih membuka tangan untuk menyambut mereka kalau mereka mau kembali kepada Tuhan. Nah, kemarahan ini merupakan suatu pengajaran Tuhan, ya, suatu peringatan daripada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan masih mau memberikan kesempatan, Tuhan tidak perlu lagi marah, bermurka. Tuhan tinggal lenyapkan saja, ya, seperti pada waktu kita belajar kitab Wahyu, ya, setelah waktunya Tuhan tiba, ya, setelah Tuhan waktunya untuk mendirikan kerajaannya tiba, ya, Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat.
Jadi langit dan bumi yang lama dilenyapkan, manusia yang menentang Allah langsung dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Jadi iblis dan segala pengikut-pengikutnya semua dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu karena waktunya Tuhan sudah tiba. Jadi Tuhan tidak lagi menunggu, Tuhan tidak lagi memakai amarah, ya. Tuhan langsung saja ya melemparkan manusia ke dalam lautan api yang menyala-nyala ya. Jadi kita melihat tidak ada second chance pada waktu itu. Tetapi ini sebenarnya Tuhan dikatakan bermurka kepada mereka. Tuhan mengejutkan mereka, itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyadarkan manusia, ya, supaya manusia mau menyadari akan kesalahannya, supaya manusia mau kembali kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bermurah hati. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ya. Dia tidak hanya mau menghancurkan orang-orang yang melawan dia, tetapi dia selalu ingin memberikan peringatan pertama, peringatan kedua. Ya. Nah, bahkan di dalam perjanjian lama manusia menyangka Tuhan belum datang, itu karena dia menunda-nunda. Padahal itu karena Tuhan memberikan kesempatan supaya lebih banyak orang mau bertobat. Jadi baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita melihat kemurahan dan sifat Allah yang begitu ya memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali kepadanya. Ya. Jadi Tuhan bermurka dan Tuhan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya, tetapi Tuhan tidak langsung ya menghukum mereka, membuang mereka ke dalam lautan api. Ya, nanti sampai waktunya Tuhan tiba, barulah semuanya akan dilaksanakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan, dia bukan hanya bermurka seperti yang saya katakan tadi, Tuhan juga menunjukkan kepada mereka rencana Tuhan yang sebenarnya jauh lebih baik daripada mufakat yang dilakukan oleh manusia di dalam melawan dia. Ya, Tuhan sebenarnya mempunyai rencana, dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ya, kita tahu kalau waktu secara secara langsung ya itu boleh dikatakan ayat ini menunjuk kepada Daud sebagai seorang raja yang telah diangkat oleh Tuhan ya. Jadi Daud diangkat oleh Tuhan sebagai raja di Sion, di Yerusalem, gunung Tuhan yang kudus ya. Tetapi itu juga menunjukkan kepada kita, kalau kita yang sudah belajar kitab Wahyu, kita melihat menunjuk kepada Sang Mesias Yesus Kristus ya. Jadi dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan ya. Jadi raja yang disebut di sini tidak hanya terbatas kepada raja-raja yang ada di Yerusalem pada masa pemerintahan umat Israel, tetapi raja yang dimaksudkan di sini lebih menunjuk kepada kerajaan yang kekal, Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus ya, yang sudah kita bahas bersama-sama. Jadi Yesus Kristus adalah raja ya yang diberikan kekuasaan oleh Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri. Dia adalah seorang pangeran yang paling bermartabat, ya, berwewenang, ya, dia berdaulat penuh, ya, dia adalah memerintahkan kerajaannya dengan kasih karunia dan dengan kemurahannya. Jadi Allah sendiri kita melihat di sini yang menyebut Yesus Kristus sebagai raja yang diangkat
yang diberikan kehormatan. Kita tahu tidak ada manusia yang layak mendapatkan julukan yang demikian. Ya, hanya Yesus Kristus. Taktanya didirikan bukan hanya di Yerusalem, kita tahu didirikan di dalam gereja dan di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saudara dan saya hari ini telah menjadi milik Tuhan. Tuhan juga bertakhta di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan sebagai Raja yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana Tuhan mengembangkan ya, akan kerajaan yang sudah didirikannya. Lalu dia katakan di sini, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi kerajaan Mesias ini didirikan berdasarkan ketetapan daripada Allah Bapa yang kekal. Jadi ini bukan karena untuk menghadapi dosa manusia, bukan karena manusia telah gagal menjalankan perintah Tuhan, akhirnya baru Tuhan memikirkan bagaimana mengatasi akan kegagalan manusia ini. Tidak, ya. Tetapi ini adalah ketetapan Tuhan. Ya. Ini adalah ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan juga menunjukkan, mengumumkan ya apa yang ditetapkan di dalam hatinya melalui Daud. Ya, dia ingin memberitahukan kepada umat manusia bahwa walaupun dunia melawan dia, walaupun manusia bermufakat bersama-sama menentang Tuhan, tetapi di balik daripada usaha manusia melawan Tuhan, sebenarnya Tuhan sendiri sudah mempunyai satu ketetapan. Ya. Jadi ketetapan Tuhan itu tidak akan tergoncangkan oleh usaha manusia, oleh sifat manusia, oleh sikap manusia. Manusia tidak mampu ya untuk melawan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya merupakan sumber kekuatan daripada segala-galanya. Kemudian di dalam ketetapan Tuhan, dia juga menunjukkan tentang hubungan di dalam Allah Tritunggal. Ya. Nah, dengan menggunakan cara pengertian manusia, dia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi tentunya kata-kata ini tidak ditujukan kepada raja-raja yang ada di Yerusalem pada zaman Israel atau kepada Daud yang menulis akan Mazmur ini, bukan, ya, melainkan menunjukkan kepada Tuhan, ya. Seperti di dalam Ibrani juga mencatat bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kita melihat di sini dia mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, ya, sama seperti nama yang telah dikaruniakan kepadanya. Jadi di dalam ayat yang kelima daripada Ibrani pasal yang pertama dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ya. Bukan hanya tidak dikatakan kepada Daud, juga kepada malaikat tidak seorang pun yang dia katakan bahwa malaikat itu adalah anaknya. Ya. Jadi perkataan ini hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ia adalah Allah, dia adalah anak Allah, ya, bukan melalui adopsi, tetapi dikatakan dengan istilah
Kuperanakan, istilah kuperanakan di sini jangan diartikan seperti seorang ibu melahirkan anak, ya. Istilah kuperanakan di sini sebenarnya dipakai di sini untuk menunjukkan bahwa hidupnya sama, sifatnya sama, ya. Eksistensinya sama, sebagaimana Allah yang adalah kekal. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus adalah kekal. Sebagaimana Allah itu maha kuasa, ya, maha ada, kemahaan Tuhan itu juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi istilah kuperanakan ini lebih menunjukkan tentang kesamaan, ya, kesatuan antara Bapa dan Anak di dalam uh, ketrinitasan yang kita percayai. Jadi Allah begitu dihormati, Allah begitu disembah, sedemikian juga Putra Allah memiliki otoritas wibawa, ya, untuk menyembah kepadanya. Jadi di sisi Allah, Allah mengatakan engkaulah putraku. Di sisi manusia kita harus berkata engkaulah Tuhanku, engkaulah Allahku, engkaulah yang berkuasa di dalam hidupku, engkau adalah penciptaku. Ya, jadi karena menunjukkan tentang kesamaan di dalam hidup, ya, nyawa yang dimiliki oleh Allah Bapa dengan Allah Anak. Ya. Kita walaupun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi hidup kita berbeda dengan Allah. Ya. Tetapi Yesus Kristus, dia karena menggunakan istilah kuperanakan menunjukkan tentang kesamaan, ya, daripada keseluruhan eksistensi Allah dan Yesus Kristus. Jadi itu secara total, ya, berbeda dengan eksistensi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan keberadaan Yesus Kristus sebagai Allah juga dibuktikan, ya, melalui kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ya, dikatakan mintalah kepadaku. Ya. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus mau merendahkan diri, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Dia tidak mempertahankan kedudukannya yang sama dengan Allah Bapa. Dia mau merendahkan diri. Dan di dalam Tuhan Yesus merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, kita juga melihat berulang kali Tuhan Yesus berdoa, ya, berdoa kepada Bapa. Walaupun dia mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu tanpa berdoa, tetapi dia menunjukkan kepada manusia dan juga di dalam keberadaannya sebagai manusia yang lebih rendah daripada Allah. Dia mau taat sepenuhnya akan kuasa Allah. Sehingga kalau dia memerlukan sesuatu, dia meminta kepada Allah Bapa. Ya, kita melihat di dalam doa Tuhan Yesus berulang kali, ya, menunjukkan sikap yang rendah hati, meminta di hadapan Tuhan. Seperti dalam Yohanes pasal yang ke-17 kita juga melihat Tuhan Yesus meminta agar Bapa memberikan kesatuan kepada umat pilihannya, ya, pengikut-pengikutnya. Nah, karena Tuhan Yesus meminta, maka dikatakan Allah Bapa akan mengabulkan, ya, permintaan daripada Tuhan Yesus. Dan kita melihat Tuhan Yesus akan diberikan kuasa, ya, kuasa yang penuh atas segala ciptaannya. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, jadi dia akan menjadi yang berkuasa atas segala sesuatu, ya. Seperti yang kita baca juga di dalam Filipi pasal yang kedua, bahwa semua lidah akan mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya, dan juga semua lutut akan bertelut di hadapannya. Ya, jadi kita melihat di sini dengan sangat jelas bahwa bangsa-bangsa akan diberikan kepada Tuhan Yesus menjadi milik pusakanya dan ujung bumi, ya,
Nah, kita juga melihat pada akhirnya langit dan bumi yang baru akan dihadirkan karena langit dan bumi yang lama ini akan dilenyapkan, ya. Nah, dan juga seperti kita tekankan berulang kali di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 bahwa semua kerajaan, semua pemerintahan dunia akan menjadi pemerintahan Tuhan dan uh, yang diurapinya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, karena itu adalah milik daripada Tuhan. Kemudian juga dikatakan di sini tentang pemerintahan Tuhan. Ya. Nah, di dalam Daniel ataupun di dalam Wahyu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus akan memerintah dengan gadah besi, tongkat besi, ya, di dalam kerajaannya yang kekal itu. Ya, dia akan menghancurkan segala kuasa iblis, dia akan menghancurkan segala orang-orang yang melawan dia. Nah, itu karena waktunya nanti sudah tiba. Kalau sekarang Tuhan masih dengan murkanya mengejutkan manusia. Tetapi kalau sudah manusia tidak mau bertobat, sampai pada waktu Tuhan mendirikan kerajaannya, pada waktu itu semua orang yang menentang Tuhan tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Mereka dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, jadi kita melihat inilah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat manusia. Kemudian kita melihat ya ini Ibrani dan juga kita melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ya setelah Tuhan Yesus Allah mengejutkan mereka dengan amarah mereka, setelah Allah memberitahukan kepada mereka tentang ketetapan Allah, ya. Jadi manusia menentang Allah. Allah tertawa, mengolok-olok mereka. Lalu Allah berkata dalam murkanya untuk mengejutkan mereka, menggoncangkan mereka, mengingatkan mereka. Lalu Allah memberitahukan ketetapan Allah tentang kerajaan yang kekal yang Allah dirikan untuk anaknya, Yesus Kristus. Lalu sekarang ada tawaran yang Tuhan berikan. Ya, dikatakan di sini, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Jadi mereka bermufakat untuk melawan Allah. Ya, mereka menyangka itu adalah kebijaksanaan. Padahal itu adalah satu kebodohan mereka mau mencoba melawan Allah. Itulah sebabnya Allah mengatakan, hai raja-raja, raja-raja yang tadinya menentang Allah, bermufakat melawan Allah. Ya, Allah tidak menghancurkan mereka. Allah menertawakan mereka, Allah menyatakan murkanya kepada mereka untuk menggoncangkan mereka. Lalu sekarang Allah berkata, setelah kamu digoncangkan, setelah kamu melihat murkaku, setelah kamu melihat ketetapanku, rencanaku untuk mendirikan kerajaan, maka responilah apa yang sudah saya tunjukkan kepada kamu dengan sikap yang bijaksana. Sikap yang bijaksana yang bagaimana? Yaitu menerima pengajaran dari situ, menentang Allah, digoncangkan oleh Allah, ya belajar sesuatu daripada pengalaman itu. Ya, itulah sebabnya dia katakan, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai hakim dunia. Nah, bagaimana menjadi bijaksana? Ayat yang ke-11 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, ya, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Jadi kita melihat Tuhan tetap tidak ingin manusia mati karena murkanya. Dia murka hanya untuk memperingatkan manusia, tetapi kalau manusia tetap hidup di dalam menentang Allah, maka manusia akan mati binasa karena murka Allah. Itulah sebabnya Tuhan mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan, ya, untuk kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin murka sampai menghabiskan mereka, tetapi Tuhan ingin murka untuk memberikan peringatan kepada manusia. Nah, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya. Nah, istilah ciumlah kakinya di sini
mempunyai pengertian bahwa manusia ingin kembali untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan, ya, berdamai kembali dengan Tuhan. Ini adalah kewajiban kita untuk datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti Maria datang mencium kaki Tuhan, mengurapi kaki Tuhan dengan minyak narwastu, ya. Jadi itu adalah suatu ciuman untuk menunjukkan kerelaannya untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Yang kedua, ciuman ini juga menunjukkan tentang pemujaan dan ibadah yang kita berikan dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh takluk sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada lagi kesombongan di dalam hati kita. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi kelebihan kita. Kita begitu tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Kita mau datang untuk mencium kakinya dengan gemetar. Nah, mencium kaki juga sebenarnya merupakan suatu tanda cinta kasih kita kepada Tuhan, dan juga menunjukkan bahwa kita mau hidup setia kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, kita mencium kakinya Tuhan berarti kita mau sungguh-sungguh dengan hati yang rendah datang menerima akan perintah Tuhan, datang menerima akan amanat Tuhan untuk kita terapkan, untuk kita jalankan, ya, perintah tersebut. Jadi kita melihat di sini ada satu hati yang bertobat, ya. Nah, dalam ayat 10 mengatakan inilah suatu tindakan yang bijaksana, suatu tindakan yang belajar daripada pengalaman yang salah dan kembali kepada Tuhan supaya hidup kita kembali seperti yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, bahwa berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Daripada kita dibinasakan, ya, di dalam ayat yang ke-12 ada dua istilah yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang satu binasa di jalan karena murka Allah, tetapi yang lain adalah berbahagia karena berlindung di bawah naungan Tuhan. Nah, itu adalah pilihan kita, ya. Kita sebagai manusia, baik mereka yang masih belum percaya maupun kita yang sudah percaya. Hari ini kita juga ditawarkan dua jalan, ya. Kita mau berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana, hidup takut akan Tuhan, atau kita tetap mau berjalan di dalam jalan kita yang di bawah murka Allah dan pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi ini adalah dua arah hidup yang dipaparkan di hadapan umat manusia. Dan tentunya saya percaya, ya, kita ingin menjadi orang yang berbahagia. Jadi sebagai kesimpulan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, pertama-tama kita melihat, ya, kalau dunia melawan Tuhan sebagai umat Kristen, kita belajar seperti Tuhan. Tuhan bersemayam di surga, dia tertawa, dia mengolok-olok, dia tidak perlu bertindak apa-apa. Ya, kita juga jangan sampai bingung, jangan sampai takut kalau kita melihat dunia semakin melawan Tuhan, dunia semakin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu bingung, saudara sekalian. Kita memiliki iman yang benar, kita tetap berada di dalam posisi kita. Karena nantinya Tuhan yang akan bertindak. Ya, Tuhan akan berkata di dalam murkanya. Tuhan akan menggoncangkan manusia. Dan setelah manusia digoncangkan, ya, ada dua macam keputusan. Yang pertama mungkin manusia menjadi bijaksana, yang kedua manusia menjadi lebih bejat, ya saudara sekalian, lebih jauh daripada Tuhan. Sehingga kita melihat kebobrokan demi kebobrokan, ya, seperti naik tangga, ya, semakin jahat, ya, semakin jahat apa yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan mereka. Karena mereka menentang Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan.
Tuhan. Tetapi ada juga yang mau kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada Tuhan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir tadi, kita adalah orang yang berbahagia karena kita berlindung kepada Tuhan. Dunia tidak dapat menjadi naungan kita. Dunia tidak dapat menjadi perlindungan kita. Kita kalau ditekan oleh dunia, kita jangan cari bantuan dari dunia. Karena kalau kita mencari bantuan daripada dunia, mungkin kita akan semakin berada di dalam belenggu, di dalam tekanan daripada dunia. Tetapi dunia menekan kita, kita mencari jalan keluar daripada Tuhan, berlindung kepadanya. Dan Tuhan janjikan kita akan berbahagia. Itu adalah satu kepastian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau berlindung kepadanya. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kebahagiaan yang pasti karena kita berserah kepada Tuhan, karena kita mau berlindung sepenuhnya di dalam naungan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ya, kiranya Tuhan selalu menguatkan hati kita, selalu memberikan ketenangan di dalam hati kita. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, goncangan apapun yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin dunia di dalam mereka melawan Tuhan maupun di dalam mereka melawan gereja Tuhan, umat Tuhan, kita tetap mencari perlindungan di dalam Tuhan dan kita mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia. Itu akan membuat kita menjadi kagum bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dapat dipercaya, Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang menggenapi janjinya. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Mari kita berdoa.